Manusia terkena oleh energi yang negatif, hatinya tertutup, hatinya keras, kepekaannya kurang, pola berpikirnya kurang begitu jernih, terus malas dalam beribadah, sifatnya agresif, cepat pemarah. Itulah jadi manusia-manusia yang terkena sifat tersebut itu sudah diliputi oleh energi yang negatif. Dari unsur apa sih manusia itu sehingga terkena oleh energi yang negatif? Padahal kan manusia secara sejatinya adalah manusia yang sangat hebat kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau secara unsur kesempurnaan, ya emang benar. Manusia itu dikategorikan manusia yang sangat hebat dari ciptaan Allah. Tetapi manusia mengotori dirinya sehingga bisa mengundang energi negatif-negatif tersebut merasuk dalam dirinya. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala illa yaumil qiyamah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita termasuk umatnya. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahmi bersama Ade dengan Asyari. Mana Kang sehat? Alhamdulillah. Asyari sehat. Mungkin pada kesempatan malam ini saya sendiri akan menjelaskan tentang energi. Mungkin kemarin-kemarin ada yang menanyakan tentang energi positif dan energi negatif dalam diri manusia. Jadi berbicara tentang energi, saya tidak berbicara tentang bentuk rupa energi tersebut, tetapi efek daripada energi. Karena tiap-tiap benda, tiap-tiap manusia itu semuanya mempunyai energinya masing-masing. Dan kita manusia sama, pasti mempunyai energinya masing-masing. Maka ada yang dikatakan energi yang negatif dan ada energi yang positif. Seperti apa energi yang negatif dalam diri? Kalau manusia sudah terkenai oleh energi yang sangat negatif, itu akan cenderung menurunkan kepada aktivitas atau semangat manusia itu sendiri. Berarti manusia tersebut terkenai oleh energi yang negatif. Seperti contohnya, manusia terkenai oleh energi yang negatif, hatinya tertutup, hatinya keras, kepekaannya kurang, pola berpikirnya kurang begitu jernih, terus malas dalam beribadah, sifatnya agresif, cepat pemarah. Itulah jadi manusia-manusia yang terkena sifat tersebut itu sudah diliputi oleh energi yang negatif. Dari unsur apa sih manusia itu sehingga terkena oleh energi yang negatif? Padahal kan manusia secara sejatinya adalah manusia yang sangat hebat kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau secara unsur kesempurnaan, ya emang benar. Manusia itu dikategorikan manusia yang sangat hebat dari ciptaan Allah. Tetapi manusia mengotori dirinya sehingga bisa mengundang energi negatif-negatif tersebut merasuk dalam dirinya. Seperti efeknya tadi yang sudah
disebutkan tadi ya. Jadi pemalas, agresif, pemarah. Dari unsur apa sih datangnya energi negatif tersebut? Banyak unsur yang bisa mendatangkan energi-energi yang negatif kepada dirinya. Salah satunya goplah. Goplah itu dia tidak mau berzikir mengingat tentang keagungan, mengingat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu faktornya. Dan faktor lainnya ada juga seperti bergaulnya dengan siapa dia? Lingkungan berarti. Dari lingkungan. Kalau dari lingkungannya itu kurang positif, ternyata ada energi yang terserap oleh dia Bawa-bawa. ke bawah-bawah dari lingkungannya. Terus dari informasi yang dia tangkap, yang dia dengar, informasi-informasi yang kurang jelas faktanya, terus oleh dia dipikirkan dalam arti tidak mencari kebenaran, dipikirkan itu akan menarik energi yang negatif. Terus banyak lagi seperti banyaknya kekhawatiran dalam dirinya itu akan menarik energi yang negatif. Banyak pikiran. Beban seperti itu. Sehingga dari pekerjaan fisiknya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, sehingga terekam oleh dirinya, masuklah kepada pikirnya dan masuk kepada alam sadarnya. Sehingga hal-hal yang negatif tersebut itulah yang mengundang dirinya sehingga terliput oleh energi yang negatif. Sesudahnya terliput oleh energi yang negatif, maka muncullah sifat-sifat yang tadi sudah disebutkan. Makanya kepekaannya kurang, cara pembelajarannya kurang menangkap, jadinya pemalas, pemarah, dan yang lain sebagainya. Ada lagi kalau energi-energi yang positif, kalau ada energi positif di jiwa seseorang, itu otomatis akan menghantar atau membawa dia ke hal-hal yang positif. Seperti giat, jiwanya bangkit. Terus mau berkomunikasi, bergaul dengan orang-orang yang alim. Mau berbuat baik kepada sesama, dan lain yang sebagainya. Seperti itu perbedaan antara energi yang negatif dan energi yang positif. Maka untuk orang-orang pelaku spiritual yang mungkin pernah dia mengalami kepekaan yang sangat luar biasa sehingga suatu saat dia itu tertutup, pekanya turun kembali karena dia itu banyak menyerap atau menarik energi-energi yang negatif tersebut. Makanya harus ada pembersihan kembali. Untuk pembersihannya caranya gimana itu Pak Ustadz? Nah, dalam hal ini jadi ya emang harus ada pembersihan. Kalau istilah kata dalam agama Islam kan istilahnya tobat. Jadi kan itu kan salah satu pembersihan dari pembersihan jiwa supaya jiwa kita yang murni itu muncul kembali. Mungkin kan banyak cara atau metode cara menetralisir energi-energi yang negatif tersebut. Tapi kalau saya sendiri ya punya metode sendiri. Jadi imam mangga bising dek di lakonan ya silahkan, bising itu ya silahkan, karena ini saya memberikan solusi ya masih dasar-dasar ya. Insya Allah. Masih dasar-dasar gitu. Jadi seperti biasa kalau saya sendiri untuk menetralisir hal-hal seperti energi-energi yang negatif yang masuk ke dalam diri kita, pertama kita menyadari dulu menyadari bahwa di dalam diri saya sudah terliput oleh energi yang negatif. Cirinya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kok saya malas sih? Kok saya mau sholat malam susah amat sih? Kok saya mau berbuat baik sulit amat sih? Kok hati saya tidak jembar sih, rupak baik? Itu berarti udah ada ciri-cirinya. Maka segeralah pembersihan tersebut. Dengan cara apa? Jadi banyak metode sebenarnya. Kalau ingin mengikuti metode saya, biasanya saya mengikut. Biasanya saya itu menempa diri saya ya dengan cara menghadapkan diri saya kepada Sang Pencipta. Kalau saya kebiasaan banyaknya dilakukannya di tengah-tengah malam. Mendekatkan diri berarti di tengah-tengah malam dengan cara seperti apa? Jadi caranya seperti ini.
Kalau saya dengan cara sholat 2 rakaat, sholat tobat. Tetapi sebelum sholat, kita harus punya keinginan terlebih dahulu. Jadi dasar keinginannya kita mendekat kepada Allah, dan yang kedua ingin membersihkan energi-energi yang negatif tersebut. Sebelum sholat, mandi dulu. Oh, mandi dulu itu. Sunnah itu wajib itu. Ya, kalau dikatakan wajib enggak. Oh, Ya, takutnya. tapi kan langkah baiknya, jadi kita bersihkan jasad dulu. Jasad dulu kita bersihkan, mandi ya dengan niatnya niat tobat. Seperti apa sih niat tobat? Ya cukup diniatkan ketika kita mandi, ya niat aja. Niat saya mandi karena tobat. Tobat. Udah mandi, jebur. Sudah mandi kita sholat. Lah minimal 2 rakaat ya, niat sholat tobat. Setelah niat sholat tobat, ya seperti biasa kita menghadapkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ritualnya ya mungkin tuh masing-masing ya. Kalau saya mah ya biasa bertawasul dulu. Bertawasul kepada baginda Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para wali, dan kepada rukun-rukun. Setelahnya kita bertawasul, kita baru jadi menghadapkan jiwa kita kepada Allah, di situ minta kepada Allah dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah dan meminta, ya Allah, bersihkanlah hal-hal yang negatif yang sudah merasuk dalam jiwa saya. Seperti itu. Adapun alatnya, silahkan itu. Seperti kan AA punya alatnya, saya ingin istighfar. Silahkan istighfar. Misalkan Wasari pengennya, saya ini sukanya sholawat. Silahkan dengan sholawat. Boleh itu ditambahin zikiran, sholawatan juga itu seperti itu. Boleh. Ya boleh. Pokoknya hal-hal yang dianjurkan dalam agama silahkan pakai. Atau ada istilahnya yang sudah mengijazahkan khusus dari guru. Misalkan sholawat, pakai sholawat. Secara umum yang belum ijazah ya silahkan. Bisa dengan tadarus Al-Quran. Pokoknya hal-hal yang dianjurkan dalam agama. Banyak kan ya. Iya, banyak. Tasbih dianjurkan, zikir dianjurkan, baca Quran dianjurkan. Tetapi sisi lebihnya saya memberi sisi lebihnya. Sisi lebihnya dalam apa? Supaya cepat terasa. Jadi dalam kefokusannya yang kadang orang itu tidak tahu. Ya. Kefokusannya. Jadi fokusnya seperti apa? Jadi fokusnya, jadi kita itu menghadapkan rasa kita kepada jiwa kita. Paham gak nih maksudnya? Ya, pahamnya kayak seperti menghadapkan apa? Dalam jiwa kita berarti dalam diri kita. Iya. Jadi menghadapkan rasa kita kepada jiwa kita. Jadi seolah-olah kita itu memantau seluruh apa yang kita rasakan dalam diri kita. Pokoknya apa yang kita rasakan cukup kita pantau. Dengan hati niat taqarrub kepada Allah, barulah kita mulai dikiran-dikiran tersebut. Jadi seolah-olah menghontalkan dikir tersebut bukan keluar. Berarti ke dalam diri. Ke dalam. Seolah-olah, misal kita istighfar nih ayah. Iya. Astagfirullahaladzim. Seolah-olah menghantalkan istighfar tersebut kepada jiwa kita. Jadi dalam seperti ini ya apa? Kayak kalau apa? Kayak challenge itu memasukkan berarti. Iya. Seperti dalam lisan kita nih. Astagfirullahaladzim. Jadi seolah-olah kita itu menghontalkan kepada jiwa kita. Astagfirullah. Sambil kita memantau diri kita, sambil kita beristighfar. Ntar ada ciri koneksi atau sensasi yang sudah koneksi dengan jiwa kita, ada cirinya. Disebutnya sensasi ya. Jadi sensasi itu seperti apa sih? Jadi banyak. Tetapi kan tidak sama sensasi itu. Iya. Ada dengan bergetar kolbunya itu sudah dikatakan sensasi, berarti sudah connect gitu. Ada yang merinding, ada yang hawanya panas. Apabila menemukan sensasi-sensasi seperti itu diteruskan. Kalau menangis gimana itu Pak Ustadz? Kalau menangis sama itu juga sensasi. Oh, sama sensasi ya. Sensasi. Teruskan istighfarnya. Itu namanya baru dikatakan pembersihan. Silakan 1 malam, 2 malam, 3 malam, upayakan ya 3 malam. Kalau masih kuat 7 malam. Ntar hasilnya bisa dirasakan sendiri. Ntar kalau sudah terasa hasilnya akan ada perubahan. Perubahan seperti apa? Kepekaan timbul naik kembali. Peka itu seperti apa? Ya peka itu kan kalau istilah umumnya lah. Jadi apa ya? Feeling kita itu seperti apa ya? Memberitahu kepada diri kita itu kepekaan. Dalam rasa juga sama kepekaan itu. Jadi kita bisa merasakan energi-energi sekitar.
Seperti contoh kepekaan itu ya, seperti A ini sedih, kita itu kepekaannya naik. Jadi saya ini bisa merasakan kesedihan AAD dalam hati AAD. Jadi seolah-olah kalau bensin itu dikasih api langsung nyamber. Seperti itu teman-teman. Jadi saya nyamber gitu. Kalau peka udah aktif ya nyamber. Tek. Oh jadi bisa mengetahui oh AAD ini lagi sedih. Seperti itu. Itu kepekaan. Terus kalau benar-benar sudah pembersihan, kita itu semangat kita bangkit lagi. Terus kegigihan kita dalam ibadah kuat lagi. Ntar ada proses seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, jangan berhenti. Kalau berhenti takutnya ya kembali lagi ke energi yang negatif. Beratnya itu Iya, kebanyakannya kan gitu. Kebanyakannya kan ya kalau sudah ada di posisi nikmat, dia cukup di situ. Iya. Padahal kan melanjut kita mendekat kepada Gusti Allah dengan kenikmatan itu. Ditambah lagi kita terus supaya apa? Supaya makom kita tambah naik lagi sehingga kita bisa sejahtera di dunia dan selamat di akhirat. Seperti itu. Pas sudah cukup penjelasan ini cukup. Kan ini ya, itu kan metode dalam beribadahnya ya kita ya. Kalau untuk sosialnya gimana itu? Untuk sosial. Iya, untuk untuk semua untuk masyarakat. Sebenarnya gini, kalau untuk sosial itu kan tetap dorongannya dari dalam hati kita. Dari hati dulu. Ntar kalau hati kita sudah dibersihkan, energi-energi negatif tersebut sudah disingkirkan, itu akan jalan dengan sendirinya. Jadi seperti apa sih? Jadi seperti hati kita itu mengajak kepada sosial supaya kita ini lebih diterima, lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi dorongannya dari energi-energi yang negatif setelah dihilangkan akan timbul energi yang positif. Dari hal positif tersebut itu akan membawa raga kita, jasad kita ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Makanya kalau kita sudah merasakan sesuatu energi kita kurang beres, maka cepat-cepatlah kita bersihkan energi negatif tersebut. Kalau di entar aja takutnya kerasnya luar biasa itu. Takutnya gimana penyakit atau energi negatif itu takutnya tebalnya eta bisa beberapa senti gitu dah. Jadi agak lama juga ntar ngebersihinnya. Mungkin seperti itu ya. Cukup ya. Cukup insya Allah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mungkin saya tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.